Di saat kamu membaca ini, ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah lelah dipindahkan, ditahan, dan diperlakukan seolah milikmu bisa diambil begitu saja. Kamu mungkin tidak selalu menyebutnya dengan kata-kata besar, tetapi tubuhmu mengingatnya. Dan diam yang kamu bawa selama ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada hal-hal yang pernah dicabut dari tanganmu. Ada rasa kehilangan yang tidak selalu tampak dari luar, namun tetap hidup di ruang dada, di bahu, di tidurmu, dan di cara kamu memandang pintu yang belum juga terbuka. Aku tidak datang untuk menambah bebanmu, melainkan untuk menyalakan kembali pengertian bahwa apa yang dicabut tidak selalu hilang selamanya. Di banyak malam, Tuhan bekerja tanpa suara, seperti langkah yang tidak membuat debu bergetar, namun tetap pasti. Dan ketika Dia mulai memulihkan, Ia tidak sekadar menenangkan hatimu, Ia juga mengembalikan apa yang dulu dirampas, dipatahkan, atau diambil dari tanganmu oleh keadaan, oleh orang, atau oleh musim yang salah. Hari ini, kamu tidak sedang diminta untuk berpura-pura kuat, karena pemulihan tidak lahir dari kepura-puraan. Kamu sedang dipanggil untuk berdiri di hadapan sebuah kebenaran yang sederhana namun dalam. Tidak semua yang pergi dibiarkan pergi. Ada hal-hal yang sedang dibawa pulang, dan ada bagian dari hidupmu yang tidak selesai di tempat kehancuran itu dimulai. Maka dengarkan dengan tenang, karena pesan ini bergerak seperti arus yang lembut namun tegas. Kamu tidak dibuang dari cerita ini. Kamu sedang dibawa masuk lebih dalam, ke dalam tangan yang tahu cara menyimpan dan mengembalikan. Bayangkan sebuah rumah tua yang pintunya pernah dipaksa terbuka, lalu beberapa barang di dalamnya hilang tanpa izin. Kamu masuk ke ruangan itu dan masih melihat bekas letak kursi, bekas bingkai foto, bekas meja kecil yang dulu berdiri di sudut, dan semua bekas itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Begitulah kadang hidup terasa seperti tempat yang pernah disentuh kekacauan, lalu ditinggalkan dalam keadaan. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Setengah kosong. Kamu berjalan melewati hari-harimu sambil membawa daftar tak terlihat dari apa saja yang pernah dicuri dari ketenanganmu. Ada kepercayaan yang retak, ada waktu yang habis sia-sia, ada peluang yang lewat, ada sukacita yang seakan tak kembali, dan ada keberanian yang sempat dicuri oleh rasa takut. Tetapi Tuhan tidak membaca rumahmu dari debu yang tertinggal. Dia membaca rancangan awalnya dari tangannya sendiri. Itulah sebabnya kehilanganmu tidak pernah menjadi kata terakhir. Ada suara dalam kitab suci yang berkata bahwa hasil curian harus dipulihkan. Dan suara itu tidak hanya hidup sebagai sejarah, melainkan juga sebagai napas penghiburan bagi hatimu hari ini. Kamu mungkin belum melihat perubahan di luar, tetapi di dalam, arah sedang dibalik. Yang tadinya terasa seperti akhir perlahan, mulai menjadi lorong pulang. Dan lorong itu tidak dibangun dari harapan kosong, melainkan dari kesetiaan yang tidak berhenti bekerja saat kamu berhenti melihat.
Setiap ruangan yang dulu terasa tertutup sedang diperiksa oleh tangan yang lebih besar daripada tangan siapa pun yang merampas darimu. Maka jangan tafsirkan diam sebagai penolakan, sebab kadang diam adalah cara pemulihan menyusun kembali tempat yang sempat berantakan. Kamu tidak sedang menatap reruntuhan tanpa tujuan. Kamu sedang berdiri di depan rumah yang akan diisi lagi. Ada juga masa ketika seseorang berjalan keluar dari tempat lama dengan dada yang sesak karena ia harus meninggalkan sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya. Ia menutup pintu pelan-pelan, namun di dalam dirinya ada yang masih tertinggal. Kamu tahu rasanya ketika yang keluar bukan hanya barang, tetapi juga rasa aman, harga diri, dan keyakinan bahwa hidup akan adil. Pada saat seperti itu, tubuh sering lebih jujur daripada mulut karena napas menjadi pendek dan tidur menjadi rapuh. Bahkan saat kamu berdoa, ada bagian dirimu yang masih menoleh ke belakang, bertanya kapan semuanya bisa disusun kembali. Namun saat Tuhan memulihkan, Dia tidak hanya menambahkan sesuatu dari luar. Dia juga menyentuh tempat di dalam dirimu yang sudah terlalu lama hidup dalam kekurangan. Di sana, di tempat yang tidak banyak orang lihat, Dia menanam kembali keteguhan. Kamu mungkin pernah belajar bertahan dengan sisa-sisa, tetapi sekarang kamu sedang diajar untuk menerima penuh. Ada perbedaan besar antara bertahan karena terpaksa dan berdiri karena dipulihkan. Yang pertama membuatmu kering, yang kedua membuatmu tegak. Dan hari ini, tegaknya batinmu mulai menjadi tanda bahwa pencurian itu tidak akan menentukan akhir kisahmu. Kamu tidak sedang dilatih untuk memuja luka, melainkan untuk mengenali bahwa luka tidak berhak menjadi rumah permanen. Saat kamu merasa ada sesuatu yang bergerak pelan dalam dirimu, itu bukan khayalan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang masuk ke ruang yang dulu kosong. Dan ruang kosong tidak akan selamanya menjadi identitasmu. Yang hilang sedang dipanggil kembali, dan kamu sedang dilatih untuk mengenal suara panggilan itu. Sebab tidak semua kehilangan datang dari kekuatan besar yang terlihat. Ada kehilangan yang datang melalui kata-kata kecil, keputusan keliru, penundaan yang panjang, atau kelelahan yang tidak dipeluk dengan baik. Seseorang bisa kehilangan banyak hal tanpa pernah melihat satu pintu pun dibongkar. Kamu mungkin pernah melihat kesempatan yang seharusnya milikmu justru diambil oleh waktu yang tampak tidak adil. Kamu mungkin pernah memberi dengan tulus, lalu menerima kosong sebagai balasan. Tetapi ada kebijaksanaan yang lebih tinggi dari semua kebetulan itu. Ketika Tuhan mengizinkan sebuah musim berakhir, Dia tidak pernah kehilangan catatan tentang apa yang harus dipulihkan. Kamu tidak perlu menebak-nebak apakah hatimu masih layak menerima kembali yang pernah diambil. Kamu layak bukan karena kamu sempurna, tetapi karena tangan yang memegangmu tidak pernah melepaskan kepemilikannya. Ada tempat di mana rasa malu mencoba berdiri sebagai penjaga, tetapi ia tidak punya kuasa terakhir. Ada pula tempat di mana rasa tidak layak mencoba memalsukan keputusan, tetapi ia mulai runtuh ketika terang masuk. Kamu tidak sedang dituntut untuk mengerti seluruh peta. Kamu hanya diminta untuk tetap dekat dengan suara yang memanggil pulang. Seperti seorang anak yang mengenali rumahnya meski jalan pulangnya gelap, begitu juga batinmu sedang belajar mengenali arah. Dan arah itu tidak menuju kekosongan, melainkan menuju pemulihan yang lebih dalam daripada sekadar penggantian. Yang dulu diambil akan mendapat tempat kembali, bahkan jika caranya tidak sama seperti dulu. Tuhan sering mengembalikan, bukan dengan menyalin masa lalu, tetapi dengan menebusnya. Ada hari-hari ketika kamu merasa hidupmu seperti meja yang dipindahkan dari tempatnya, lalu diletakkan miring dan tidak lagi stabil. Gelas di atasnya hampir jatuh,
buku-buku bergeser, dan semuanya terasa seperti menunggu sentuhan yang tepat agar tidak tumpah. Begitulah jiwa ketika terlalu banyak yang diambil. Ia menjadi waspada, takut tersenggol sedikit saja. Kamu mungkin telah belajar membaca wajah orang, membaca nada pesan, membaca jeda dalam percakapan, karena kehilangan mengajarkanmu menjadi pengamat yang keras. Namun Tuhan tidak memanggilmu untuk selamanya hidup dalam kewaspadaan yang melelahkan. Dia memanggilmu untuk kembali tinggal dalam damai yang tidak rapuh. Saat pemulihan datang, bukan hanya barang atau pintu yang bergerak, tetapi juga cara kamu menilai dirimu sendiri. Yang dulu kamu anggap mustahil, mulai terdengar, masuk akal kembali. Yang dulu kamu kira selesai, ternyata masih bisa ditulis ulang. Itulah sebabnya hati yang sedang dipulihkan sering terasa campur aduk. Ada lega, ada takut, ada harap, ada gemetar. Kamu tidak harus memalukan dirimu sendiri karena masih bergetar. Getar itu bisa saja adalah tanda bahwa sesuatu yang lama mati sedang disentuh lagi oleh kehidupan. Ketika kamu melihat kembali ruang hidupmu, jangan hanya hitung apa yang hilang, perhatikan juga apa yang masih dijaga. Ada sisa yang ternyata cukup untuk menandai bahwa Tuhan tidak pernah absen. Dan dari sisa itu, Dia sanggup membangun ulang lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini kamu sedang diajak melihat bukan hanya kekosongan, melainkan tangan yang siap mengisi. Di tengah semua itu, mungkin kamu mulai menyadari bahwa luka bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi juga tentang siapa yang kamu perlukan untuk tetap bertahan setelah kehilangan itu. Ada orang yang menjadi keras karena kehilangan, dan ada orang yang menjadi dalam karena ia membiarkan Tuhan menyentuh kehilangan itu. Kamu sedang ditarik ke arah yang kedua. Bukan berarti kamu tidak menangis, tetapi air matamu tidak sia-sia. Bukan berarti kamu tidak takut, tetapi ketakutanmu tidak memegang komando lagi. Ada proses yang lebih halus daripada keajaiban yang meledak-ledak. Dan proses itu sering terasa seperti langkah yang tidak dilihat siapapun. Kamu bangun, kamu tetap berdoa, kamu tetap menyiapkan hati, kamu tetap menolak kebohongan bahwa semuanya sudah terlambat. Itu bukan hal kecil, itu adalah bentuk kesetiaan yang sunyi. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan kesetiaan yang sunyi. Ia melihat ketika kamu memilih untuk tidak menyerah kepada kepahitan. Ia melihat ketika kamu masih menjaga ucapanmu agar tidak menjadi pintu bagi kegelapan. Ia melihat ketika kamu masih percaya walau bagian dari dirimu lelah percaya. Dalam masa seperti ini, kamu mungkin tidak mendapatkan semua jawaban, tetapi kamu mulai mendapatkan ketegasan. Dan ketegasan itu berkata bahwa pencurian tidak akan menjadi mahkota atas hidupmu, tidak akan menjadi nama terakhirmu, tidak akan menjadi patokan terhadap masa depanmu. Ada pengembalian yang sedang bergerak, dan pengembalian itu lebih besar daripada kehilangan yang sempat menutupi pandanganmu. Perhatikan juga bagaimana sebuah rumah yang pernah kosong mulai kembali hidup ketika lampu dinyalakan di ruangan paling dalam. Mula-mula hanya ada satu cahaya kecil, lalu satu lagi, lalu suara langkah yang mengubah udara. Demikian pula batinmu. Satu pengingat, satu penghiburan, satu keberanian kecil, lalu ruang yang semula dingin mulai terasa bernafas. Ada hal-hal yang Tuhan pulihkan tanpa membuat keributan. Dia tidak selalu datang seperti badai. Seringkali dia datang seperti fajar yang tidak memerlukan izin dari malam. Kamu mungkin merasa bahwa proses ini lambat, tetapi lambat bukan berarti tertinggal. Kadang lambat justru berarti dalam, dan yang dalam akan bertahan lebih lama. Saat kamu memegang itu, kamu mulai mengerti bahwa tidak semua pengembalian harus terlihat spektakuler untuk menjadi nyata. Ada pengembalian yang terjadi dalam cara kamu berbicara pada diri sendiri, dalam cara kamu tidur tanpa panik, dalam cara kamu tidak lagi mengulang semua luka lama setiap kali kesepian datang. Itu juga pemulihan.
Itu juga pengembalian. Itu juga tanda bahwa apa yang dirampas sedang diurutkan kembali ke tempatnya. Kamu tidak sedang menciptakan ilusi di atas rasa sakit. Kamu sedang menerima bahwa Tuhan sanggup menenun kembali kain yang sempat disobek. Setiap benang yang kembali menyatu adalah saksi bahwa kehendaknya tidak berhenti pada kehancuran. Dan di tempat yang dulu bolong, sekarang mulai muncul kekuatan baru. Kamu tidak tinggal di rumah kosong. Kamu sedang menunggu ruang itu dipenuhi lagi. Pada titik ini, aku ingin kamu menahan napas sejenak dan memperhatikan apa yang terjadi di dalam dirimu. Jika satu pun dari tanda-tanda ini sedang menyentuhmu, jika ada bagian hatimu yang diam-diam berkata bahwa ini benar, tulis 888 di kolom komentar. 3 angka itu bukan hiasan, melainkan tanda bahwa kamu mengenali arah pemulihan yang sedang bergerak. Saat jari-jarimu menulisnya, itu menjadi kesaksian kecil bahwa hatimu sudah mulai mengangguk. Tulislah 888, lalu kembali kepadaku. Karena yang kita lakukan di sini bukan sekadar mendengar kata-kata, kita memberi ruang bagi pengenalan untuk menjadi nyata. Dan ketika pengenalan sudah terjadi, keberanian biasanya mulai mengikuti. Kamu tidak perlu menunggu semua keraguan pergi untuk merespons. Cukup biarkan yang kamu tahu di dalam rohmu memperoleh tempat. Ada kekuatan dalam kesepakatan yang sederhana, dan kesepakatan itu sering dimulai dengan tindakan kecil yang jujur. Kamu bukan hanya penonton dari proses ini, kamu sedang ikut masuk ke dalamnya. Dan ketika kamu kembali setelah menulisnya, kamu akan lebih siap menerima bagian berikutnya dari pemulihan yang sedang dibuka. Yang tersentuh bukan hanya kenangan, tetapi juga tata letak hidup yang selama ini terasa dibongkar tanpa izin. Di beberapa sudut rumahmu, mungkin ada kursi yang belum dipakai, rak yang belum terisi, dan meja yang masih menyimpan jejak barang-barang yang pernah hilang. Itu sangat mirip dengan hatimu. Ada tempat yang menunggu sesuatu kembali, walau kamu sudah hampir lupa bagaimana rasanya menerima penuh. Namun Tuhan tidak lupa. Ia tahu persis bagian mana yang kosong karena kehilangan, dan bagian mana yang kosong karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih cocok untuk musim barumu. Kamu tidak perlu memaksa pintu yang sedang Dia buka dari dalam. Kamu hanya perlu menjaga hati agar tidak kembali menyerah pada kepahitan. Ada kekuatan yang tumbuh ketika kamu berhenti menafsirkan semua penundaan sebagai penolakan. Ada kedewasaan yang lahir ketika kamu memahami bahwa proses pemulihan sering bergerak lebih pelan daripada keinginanmu, tetapi lebih setia daripada ketakutanmu. Dan karena itu, kamu mulai belajar menunggu tanpa hancur. Kamu mulai belajar berharap tanpa memanipulasi. Kamu mulai belajar menerima bahwa yang lama mungkin tidak kembali dalam bentuk yang sama, tetapi esensinya sedang dijaga. Di sanalah rahmat bekerja. Di sanalah karunia pulang bergerak diam-diam. Apa yang diambil tidak selalu dipulihkan dengan cara yang bisa kamu jadwalkan, tetapi ia dipulihkan oleh tangan yang tidak pernah salah waktu. Saat kamu berjalan di dalam rumah batinmu yang pernah berantakan, kamu mulai melihat bahwa beberapa dinding masih berdiri kokoh. Ada fondasi yang tidak ikut runtuh, meski beberapa barang dicuri dan beberapa sudut dibiarkan kosong. Itulah bagian dari hidupmu yang belum ditafsirkan dengan benar. Kamu mungkin merasa semua rusak, tetapi ternyata tidak semuanya runtuh. Kamu mungkin merasa semua habis, tetapi ternyata masih ada dasar yang ditahan oleh belas kasih. Dan dasar itu cukup untuk memulai lagi. Dalam terang itu, kamu tidak lagi memandang dirimu sebagai korban yang hanya menunggu belas kasihan, melainkan sebagai seseorang yang sedang dipanggil untuk berdiri kembali dengan martabat. Ada martabat dalam menerima pengembalian dari Tuhan. Ada martabat dalam membiarkan diri dikenali sebagai miliknya, bukan sebagai kumpulan kerugian.
kamu akan menemukan bahwa pemulihan sejati selalu menyentuh identitas sebelum menyentuh keadaan. Dia membangun kembali cara kamu melihat diri sendiri agar saat berkat datang, kamu tidak menolaknya karena merasa asing. Hari ini, bagian dari dirimu sedang dilatih untuk berkata, "Aku masih di sini dan aku belum selesai." Itu bukan kesombongan, itu kesadaran. Ketika kesadaran itu tumbuh, pintu-pintu di dalam batin yang dulu tertutup karena trauma mulai terbuka perlahan. Dan saat pintu itu terbuka, apa yang semula tersembunyi mulai bisa dipulihkan. Ada pula malam-malam, ketika kamu duduk sendiri dan suara rumah terdengar lebih jelas daripada biasanya. Jam dinding, kipas, langkah kecil di lantai, semua menjadi pengingat bahwa hidup tetap bergerak meski hatimu belum sepenuhnya tenang. Di saat seperti itu, kamu mungkin memegang ponsel, melihat layar yang tidak memberi jawaban, lalu menaruhnya lagi dengan dada yang berat. Tetapi bahkan dalam keheningan seperti itu, Tuhan sedang menata ulang arahmu. Dia bekerja di antara jeda yang tidak kamu sukai. Dia bekerja di dalam pertanyaan yang belum sempat terjawab. Dia bekerja ketika kamu tidak punya kata-kata yang rapi. Jangan remehkan momen di mana kamu hanya bisa berkata, "Tuhan, aku lelah." Kadang kalimat paling pendek memuat iman paling jujur, dan dari kejujuran itu pemulihan mulai mengambil bentuk. Itu sebabnya kamu tidak boleh mengukur kerja Tuhan hanya dari keramaian. Ia sering bergerak dalam tempat yang tenang, dalam napas yang lebih panjang, dalam kemampuan untuk tidak panik ketika jawabannya belum muncul. Kamu sedang dipindahkan dari kehidupan yang dikendalikan oleh rasa kehilangan menuju kehidupan yang dipimpin oleh pengenalan. Dan pengenalan itu pelan-pelan menegaskan bahwa yang dicuri tidak akan dibiarkan menjadi milik kegelapan. Ada tangan yang lebih tinggi yang sedang menandai kembali apa yang memang milikmu. Kamu belum selesai. Dan karena kamu belum selesai, cerita ini belum boleh diberi nama kekalahan. Sama seperti sebuah rumah yang pernah disegel, lalu dibuka kembali oleh pemiliknya, hidupmu juga sedang mengalami penataan ulang yang lebih dalam daripada sekadar perbaikan permukaan. Pintu yang sempat digembok karena rasa takut tidak akan selamanya tertutup. Jendela yang ditutup rapat karena angin yang salah akan kembali menerima cahaya. Kamu mungkin belum melihat semuanya, tetapi tanda-tandanya sudah mulai terasa di tubuhmu, di hatimu, dan di cara kamu tidak lagi setuju dengan kebohongan lama. Itu penting, sebab pemulihan sering dimulai bukan saat semua berubah, melainkan saat kamu berhenti menyetujui versi hidup yang dirampas dari dirimu. Ada saat di mana kamu harus berkata dalam batin, "Cukup, ini bukan identitasku, ini bukan akhir ceritaku." Disitulah kesepakatan dengan surga terjadi, dan kesepakatan itu membuka jalan bagi tindakan Tuhan yang lebih nyata. Jangan takut kalau ada bagian hidup yang sedang disapu bersih lebih dulu. Ruang kosong kadang adalah rahmat, karena ruang kosong mempersiapkan pengembalian yang lebih tepat. Kamu tidak sedang dijatuhi kekosongan untuk selamanya. Kamu sedang diberi ruang agar yang baru bisa ditempatkan tanpa bersaing dengan puing-puing lama. Ada hikmat di balik penataan ini. Ada pengawasan di balik diam ini. Ada penjagaan di balik penundaan ini. Dan semua itu bergerak menuju satu tujuan. Apa yang pernah diambil darimu akan dibalik, dipulihkan, dan dikembalikan sesuai waktu yang tidak pernah salah. Sekarang dengarkan rumah itu lagi, tetapi dengarkan dengan cara yang berbeda. Jangan hanya dengarkan bunyi kehilangan, dengarkan juga bunyi langkah yang masuk dengan penuh kepastian. Ada seseorang yang kembali membawa kunci yang tepat. Ada tangan yang tidak asing sedang menyentuh engsel pintu yang dulu berderit. Ada urutan baru yang disiapkan di dalam ruangan yang sempat kosong. Kamu tidak harus memahami bagaimana semuanya bekerja, tetapi kamu bisa merasakan bahwa sesuatu yang tertahan sedang dilepaskan.
itulah tanda bahwa pemulihan tidak lagi hanya menjadi janji jauh, melainkan mulai menjadi udara yang bisa kamu hirup. Mungkin kamu masih melihat beberapa sisa kerusakan. Mungkin kamu masih mengingat siapa yang melukai atau kapan tepatnya sesuatu diambil. Namun, ingatan itu tidak lagi boleh menjadi penentu akhir. Ia hanya saksi bahwa kamu pernah melewati tempat yang berat, dan saksi tidak sama dengan hakim yang menilai akhir ceritamu bukan kerugianmu, melainkan Tuhan yang setia. Karena itu, jangan kurangi kuasa pemulihan hanya karena prosesnya belum memenuhi keinginanmu. Seringkali yang paling suci tidak datang dengan suara besar. Ia datang seperti keyakinan yang tenang, seperti meja yang kembali tegak, seperti ruangan yang kembali layak dihuni. Kamu sedang disiapkan untuk menerima kembali dengan tangan terbuka, bukan tangan yang gemetar karena ketakutan. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu bahwa yang hilang ternyata hanya tertunda dari hidupmu, bukan dihapus selamanya. Aku ingin kamu melihat satu gambaran lagi. Sebuah rumah yang lampunya sempat padam. Lalu satu persatu ruangan kembali terang. Awalnya hanya lorong kecil yang terlihat, kemudian ruang tengah, lalu sudut yang dulu gelap. Begitulah pemulihan bekerja di dalam orang yang bersedia tinggal dekat dengan Tuhan. Dia tidak selalu mengubah semuanya sekaligus, tetapi dia tidak pernah meninggalkan pekerjaannya setengah selesai. Itu berarti apa yang mulai disentuhnya di dalam dirimu akan terus diarahkan menuju penyelesaian. Kamu mungkin masih merasakan bekas dingin dari kehilangan lama, tetapi di bawah bekas itu sudah ada api yang lebih setia. Api itu tidak membakar, melainkan menghangatkan. Tidak mengancam, melainkan menghidupkan, dan di sekitarnya, apa yang sempat beku mulai mencair. Ada rasa syukur yang tumbuh di tempat yang dulu hanya tahu mengeluh. Ada kejelasan yang tumbuh di tempat yang dulu hanya tahu bingung. Ada ketenangan yang tumbuh di tempat yang dulu hanya tahu siaga. Semua itu adalah tanda bahwa pencurian tidak berhasil mematikan inti hidupmu. Yang dirampas mungkin sempat mengacaukan, tetapi tidak mampu memusnahkan panggilanmu, karena panggilanmu tidak lahir dari tangan manusia. Ia lahir dari hati Tuhan yang lebih besar dari semua yang pernah dicuri. Dan saat kamu mulai mengerti itu, kamu tidak lagi berdiri di depan hidup seperti seseorang yang menunggu belas kasihan, melainkan seperti seseorang yang menunggu pengembalian dengan ketegasan yang lembut. Pada saat seperti ini, ada baiknya kamu mengenali bahwa tidak semua yang kembali perlu datang dengan suara keras. Ada yang kembali lewat ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ada yang kembali lewat keberanian untuk membuka pesan lama tanpa gemetar. Ada yang kembali lewat kemampuan untuk bangun pagi tanpa rasa berat yang dulu biasa menekan dada. Ada juga yang kembali lewat keputusan kecil untuk tidak lagi menyalahkan diri sendiri atas apa yang bukan kesalahanmu. Itu pun pemulihan. Itu pun tanda bahwa tangan Tuhan sedang bekerja di tempat yang paling halus. Kamu tidak perlu memaksa emosi agar langsung menjadi stabil. Biarkan saja prosesnya jujur. Biarkan air mata mengalir bila perlu. Biarkan dada menghela napas lebih panjang saat kesadaran baru datang. Yang penting, jangan kembali menyebut dirimu tertinggal hanya karena perjalananmu berbeda. Ada musim yang membuat seseorang tampak lambat, padahal sedang dibentuk menjadi kuat. Ada musim yang tampak sunyi, padahal sedang dipenuhi penataan. Dan musimmu sedang berbicara seperti itu. Apa yang dulu diambil tidak akan menjadi penguasa atas hidupmu. Ada yang sedang kembali, dan yang kembali itu tidak datang sebagai sekadar pengganti. Ia datang sebagai kesaksian bahwa Tuhan masih menulis ulang apa yang dunia sempat coba hapus. Sekarang, saat semua ini mulai terasa dekat, ada sesuatu yang lembut namun tegas sedang meminta perhatianmu. Jika hatimu menangkap bahwa pengenalan ini benar, tulislah "Aku melihat ini" di kolom komentar.
Aku tidak meminta kamu mengucapkannya tanpa makna. Aku mengundangmu untuk menuliskannya sebagai penanda bahwa apa yang baru saja dibukakan memang menyentuh tempat yang tepat. Kata-kata itu bukan permintaan kosong. Itu adalah meterai kecil atas kesadaran yang tidak ingin kamu lepaskan begitu saja. Menulisnya berarti kamu membiarkan penglihatanmu tinggal, bukan lewat, di dalam dirimu. Setelah menulisnya, kembali kepadaku. Karena saat kesadaran sudah diberi nama, ia biasanya menjadi lebih tenang dan lebih kuat. Kamu tidak sedang mengikuti arus orang lain. Kamu sedang mengakui apa yang sedang terjadi di batinmu sendiri. Dan pengakuan itu bisa menjadi pintu kecil menuju pengembalian yang lebih besar. Jangan remehkan kata yang ditulis dengan jujur. Di banyak kisah pemulihan, satu kalimat sederhana sudah cukup untuk menandai titik balik. Kamu sedang berada di titik itu. Tetap tinggal di sana sejenak, lalu kembali. Sebab yang berikutnya akan meneguhkan apa yang mulai kamu lihat. Di ruang yang semula kosong itu, kamu mulai memahami bahwa Tuhan tidak pernah sekadar menambal. Dia memulihkan dengan maksud, dan maksud itu sering melampaui apa yang kamu sangka hilang. Ada bagian dari hidupmu yang sebenarnya tidak lenyap. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali menjadi utuh. Itulah sebabnya kamu tidak boleh membandingkan musimmu dengan musim orang lain. Yang sedang dibangun di dalam dirimu punya ritme sendiri. Dan ritme itu berkaitan dengan penyembuhan hati, penataan ulang pikiran, serta penguatan batin, agar saat yang kembali tiba, kamu tidak gemetar sampai menutupnya lagi. Pikirkan rumah yang diisi ulang dengan hati-hati. Benda-benda lama mungkin diselamatkan, tetapi tata letaknya dibuat baru agar rumah itu lebih layak dihuni. Begitu pula dengan hidupmu. Beberapa hal mungkin kembali dalam bentuk yang berbeda, namun perbedaannya bukan kerugian. Itu adalah kebijaksanaan. Ada anugerah dalam bentuk baru, ada hikmat dalam susunan baru, ada damai dalam cara baru menerima. Dan semuanya ini sedang menandai bahwa yang dirampas tidak memegang kata terakhir. Kamu mungkin pernah merasa perlu mengejar terus apa yang hilang, tetapi sekarang kamu sedang diajar untuk mengenali saat pengembalian itu datang sendiri. Itulah yang mengubah usaha menjadi penerimaan, dan penerimaan menjadi sukacita yang tidak mudah dicuri lagi. Jika kamu memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kamu akan melihat bahwa beberapa luka lama mulai kehilangan suara yang dulu begitu keras. Mereka masih ada sebagai ingatan, tetapi tidak lagi berteriak sebagai identitas. Itu perubahan besar. Banyak orang mengira pemulihan berarti tidak mengingat sama sekali, padahal seringkali pemulihan berarti mengingat tanpa hancur. Kamu boleh mengenang, tetapi kamu tidak harus tenggelam. Kamu boleh sadar pernah kehilangan, tetapi kamu tidak harus hidup sebagai kehilangan itu sendiri. Disinilah Tuhan bekerja dengan sangat lembut. Dia mengajarkan kamu membedakan antara bekas dan kuasa. Bekas boleh tinggal sebagai tanda bahwa kamu pernah melewati musim berat. Kuasa tidak boleh tinggal sebagai penguasa atas masa depanmu, dan karena itu langkahmu hari ini menjadi penting. Kamu mungkin hanya membersihkan satu sudut rumah, menjawab satu pesan, atau menutup satu pintu yang sudah terlalu lama terbuka pada rasa takut. Namun langkah kecil itu punya arti rohani. Ia berkata bahwa kamu tidak Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari.
Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.